Wabarakatuh. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Rizky. Ya. Saya dosen di teknik mesin. Saya mengajar mata kuliah umum, mata kuliah dasar, matematika, fisika, matematika. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama, jadi kita harus pakai kesempatan. Ini suaranya siapa ya? Jadi saya share screen dulu ya. Jadi saya tidak kenalan satu-satu. Karena saya harus, kalau kenalan saya minta sebutkan kenalan satu-satu, soalnya pakai Zoom ini nanti perkenalan 2 menit, 3 menit, tinggal dikali itu habis waktunya untuk kenalan saja. Ya. Kita kenalan sambil berjalan melakukan proses pembelajaran. Oke, ini sudah saya share kontrak kuliahnya. Jadi monggo disepakati. Kita kesepakatan saja nanti. Ini kelas matematika ya. Nah, SKS-nya 4. Mata kuliahnya 2 SKS hari ini dan 2 SKS besok. Jadi kita berurutan. Jadi kalau dapat tugas hari ini, ya jadi besok bagaimana jadinya seperti itu. Tugasnya dikumpulkan besok jadinya. Kalau tugasnya dapat hari ini. Kalau tugasnya dapat besok, berarti masih waktunya agak banyak, 1 minggu. Jadi kalau konsep tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ini manfaat mata kuliahnya, matematika, silakan nanti saya kirimkan, bisa dibaca sendiri. Apa yang perlu kita pahami dalam matematika 1 ini? Ada 6 sub bab. Ada 6 bab. Yang pertama sistem bilangan dan aljabar. Ini SMP kelas 2, kelas 8. Semester 2. Ya, kalau pernah SMP, harusnya saya tidak akan lama bercerita di sistem bilangan dan aljabar. Kemudian kalaupun ada ujian atau evaluasi, ini tidak akan ini harus jadi momen untuk kalian mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, sistem persamaan linier dan matrik. Kemudian yang ketiga, vektor, fungsi dan limit, diferensial. Ini ada yang mau masuk. Diferensial dan penerapannya, kemudian integral dan penerapannya. Seperti itu yang akan kita pelajari selama 16 minggu ke depan. 6 bab ini saya pecah menjadi 12 sub materi. Ya, ada 12 sub materi. Jadi indikatornya ini ada 12. Kalau dijumlah. Sesuai dengan jumlah minggu kuliah kita. Minggu kuliah kita itu 16 minggu dengan 4 evaluasi. 4 evaluasi. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung nyalakan mic-nya. Ini Mahfud Effendi raised hand dia ngacungkan tangan, apa nyoba-nyoba apa saya nggak tahu. Ya teruskan aja ya. Jadi kita evaluasinya 4 kali. Kuliahnya 4 bulan, maka evaluasinya tiap bulan. Seperti itu. Minggu ke-4, minggu ke-8, 12, dan minggu ke-16. Kuliahnya 12 pertemuan. Jadi nanti ada video 12 video yang perlu kalian perhatikan. Dengan video bawaannya biasanya pembahasan soal dan yang lainnya saya pisah kalau videonya agak panjang. Jadi kalau 60 menit atau 40 menit sampai 60 menit, saya rasa mahasiswa tidak betah. Itu kayak nonton film jadinya. Ya, paling hanya diklik tengah, klik tengah, klik tengah, selesai. Gitu. Sudah. Oke, pokok bahasanya saya tidak perlu jelaskan detail. Nanti kita nikmati sampai 16 minggu ke depan. Materi pokoknya ini lewat saja. Nah, tugas-tugasnya perlu diperhatikan ini ya. Membaca materi kuliah tugasnya. Kemudian tiap minggu, tugas tiap minggu. Yang ditulis tangan dan dikumpulkan sebelum kuliah berikutnya dimulai. Tulis tangan. Nanti kalau karena kuliahnya online, ditulis tangan, difoto, kemudian atau di-scan ya, kan handphone sekarang bisa di-scan format PDF, kemudian dikirim melalui editor.
Selanjutnya ini proses kriteria dan standar penilaiannya. Tugas 30%, kuis. Kuis ini ulangan harian ya, atau evaluasi. Kemudian presensi itu kehadiran, jadi bahasanya absen. Absen itu tidak hadir, presensi itu hadir. Jadi daftar presensi berarti daftar hadir. Kemudian ETS 15, EAS 15. Jadi porsinya evaluasi 4 kali, masing-masing 15%. Penilaiannya di sini, ini batas minimal yang saya gunakan di kelas biasanya. Nah, ini saya warnai batas warna kuning aja. Ya. Jadi kalau di bawah kuning, merah berarti. Kalau di atas kuning, lampu hijau, aman. Seperti itu. Jadi kalau nilai kalian 65, lulus. Kurang dari 65, gagal. Nanti kalau ada waktu kita buat perbaikan. Tata tertibnya, mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah. Jadi, saya nggak tahu di sana kalian berpakaian sopan atau tidak, tapi setidaknya kalau kuliahnya online, minimal berpakaian. Begitu. Ya. Buh kaos, buh berkerah, saya terserah lah. Saya rasa kalian tahu lah sopan dan tidak sopan itu. Saya tidak perlu bercerita lama. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal ini kalau pertemuan tatap muka, karena ini tatap muka daring, saya nggak tahu. Yang penting kan kepake pakaian, bawahnya saya nggak peduli. Kemudian lanjut, nomor 3, pada waktu perkuliahan semua handphone dinonaktifkan. Ini bukan handphone, kalau perkuliahan daring seperti ini, silakan mic-nya dimatikan. Kalau ada pertanyaan, silakan mic-nya dinyalakan, tanya. Selesai tanya, matikan lagi mic-nya. Hanya ada satu suara dalam aktivitas belajar. Kalau di kelas enak, kita bisa masih bantah-bantahan, ketawa-ketawa di belakang, bisa. Kalau sekarang, ketawa-ketawanya di silent, ya, nggak kedengeran. Kemudian keterlambatan masuk kelas, sini saya nggak peduli, ya. Kalau kuliah online saya nggak peduli, kalian masuk di 2 menit terakhir boleh, nggak apa-apa. Kalian absen tanpa hadir, nggak apa-apa, selama waktu jatah absennya masih memenuhi. Jadi kalau kuliahnya selesai jam 6 atau jam setengah 6, biasanya 10 menit kemudian itu masa mengisi absen. Jadi kalau kalian lewat dari 10 menit yang diberikan, walaupun kalian ngisi absennya di sana, maka dianggap tidak hadir. Seperti itu. Kalau kuliahnya langsung seperti ini. Tapi kalau kuliahnya tidak langsung, bagaimana Pak? Jadi misalkan ngisi di Elitak saja, apakah ada waktunya? 1 minggu. Jadi akhir pekan maksudnya, bukan 1 minggu. Jadi kalau kuliahnya hari Rabu, berarti hari Jumat kalian terakhir absen. Begitu. Semua absen saya tutup di hari Jumat. Kalau absennya ada di Elitak. Tapi kalau absennya kuliah tatap muka daring seperti ini, maka saya menggunakan link daftar hadirnya. Dan link itu bisa diisi 10 menit setelah kuliah selesai. Maksudnya datanya saya ambil 10 menit setelah kuliah selesai. Tidak diperkenankan melakukan keributan, ini otomatis kalau kalian silent tidak mungkin ribut sudah. Kemudian mahasiswa wajib hadir minimal 75%. Kita kuliah 16 kali 2, 32. Dapat bonus 25%, kalian tidak hadir, berarti kalian boleh tidak ikut kuliah 25% atau 8 kali tatap muka, 8 kali pertemuan. Jadi 8 kali pertemuan kalian boleh tidak masuk tanpa kabar. Ada kabar, tanpa kabar, nggak masalah. Tidak ada ujian susulan, jadi ketika saat ujian, saya beri waktu misal dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Jadi ketika 9 malam kalian gagal upload, terus kalian minta, Pak ini gimana uploadnya? Saya nggak bisa ngupload karena jaringan dan semacamnya. Maka itu dianggap tidak ikut ujian. Begitu. Ya. Ikut susulan, ikut perbaikan kalau ada. Hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan pada mahasiswa 2 minggu. Ini kewajiban bagi saya. Maka 2 minggu setelah, kalau setelah 2 minggu ujian nilai kalian belum diberikan, kalian bisa protes. Karena di tata tertib kesepakatan kita itu. Kemudian protes nilai dilayani paling lama 1 minggu. Jadi kalau nilai saya berikan minggu ini, maka kalian boleh protes besok sampai minggu depan. Jadi kalau nilainya lebih atau kurang lah, boleh protes. Nah itu kesepakatan yang perlu kita sepakati baik dari nilai, kriteria penilaian,
batas nilai, kemudian tata tertibnya. Seperti itu. Lanjut, ini jadwal kuliahnya. Saya buat model seperti ini, saya model anak tangga, di mana dia ada lantai masing-masing. Kalau sampai ke minggu ke-16 kita goalnya kalian, goalnya apakah goal E, D sampai A. Seperti itu. Nah, ini ada materinya sendiri-sendiri, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ujian. Minggu kelima, minggu 6, minggu 7, minggu 8 ETS. Jadi kalian ingat-ingat, kalau misal tiba-tiba saya ngasih soal, jangan bilang saya tidak memberitahu. Loh Pak, kok nggak ada info? Nggak ada info minggu lalu kalau hari ini evaluasi. Di awal perkuliahan sudah saya sampaikan. Minggu keempat, minggu ke-8, minggu ke-12, minggu ke-16 kita ujian. Ya, ujiannya online. Ujiannya online biasanya soalnya tidak sama per anak. Karena pakai matematika, saya bisa pakai NBI kalian atau NPM kalian, nomor pokok mahasiswa kalian ini kan beda semua. Nah, saya pakai nomor pokok kalian sudah beda semua itu satu kelas. Seperti itu. Ini sudah saya beri tanda tangan, nanti file ini akan saya upload. Silakan diwakili siapa yang kalian sepakati mengisi ini, kemudian tanda tangan, kemudian di-scan satu lembar saja, lembar terakhir ini dikirim di grup. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mengenai kontrak kuliahnya? Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada jawaban itu berarti tidak ada. Kuliah offline-nya itu kapan, Pak ya? Kenapa? Soalnya terus itu paketannya belum turun-turun dari pemerintah. Kenapa kuota internet? Apa tadi pertanyaannya? Itu kuliah offline-nya itu bulan berapa ya, Pak ya? Oh, kuliah offline. Kalau dari pemerintah, 1 semester ke depan atau 16 minggu ke depan, kita daring dalam jaringan. Kecuali tiba-tiba pandeminya selesai. Gitu. Dan paketannya itu apa itu turunnya kapan, Pak? Soalnya kalau pakai Zoom kan harus butuh paketan, Pak. Ya, saya tidak tahu, tapi kuota internet yang dari pemerintah itu setahu saya sudah masuk. Nggak tahu kalau di kalangan mahasiswa, kalau di kalangan dosen sudah masuk. Karena kan yang dapat mahasiswa dan dosen. Jadi belum ada. Kalian belum dapat? Belum ya? Belum. Ya, sudah dibuat. Tapi kuliahnya saya tidak selalu Zoom kok. Saya YouTube saja. Jadi kalau kalian belilah kuota gratis YouTube. Nah, kan banyak itu. Karena kalian cukup menonton aja. Tidak perlu like, subscribe, dan yang lainnya. Ya, saya nggak butuh itu. Yang penting kalian tonton, kalian ikuti, kalian pahami. Itu yang saya suka. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mana? Ini masjid sebelah sudah adzan ini. Nggak tahu kalian, ini suaranya masuk apa enggak ini? Kebetulan saya beriringan dengan masjid. Keadaan bisa. Sholat. Kenapa? Izin sholat habis gini, Pak. Oh ya, tenang aja. Kita kuliahnya kan sampai 6:30. Oh iya, Pak. Nah, jadi kalau bisa saya selesaikan ini, minimal 15 menit atau setengah jam, jam 6, gitu. Setelah itu selesai kalian. Iya, Pak. Iya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mengenai kontrak kuliahnya, saya masuk ke materi. Biar cepat selesai. Gimana? Ya, Pak. Langsung masuk ke materi aja, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Coba saya share screen dulu. Oh, nggak bisa.
Flash disk dulu, materinya ada di flash disk saya. Sambil menunggu adzan selesai. Saya coba buka headset ya. Coba kira-kira suaranya kedengeran. Suara saya kedengeran? Jelas? Ya, Pak. Agak beresek, Pak. Nggak bersih ya? Iya. Kalau gitu pakai headset lagi aja. Minggu ke tadi ada beberapa temannya yang izin telat. Ini sudah masuk apa enggak yang izin tadi? Oh ya, saya kirim link absennya ya. Mumpung nganggut. Everyone. Nah, itu sudah saya kirimkan linknya. Silakan absen di situ. Oke. Kita mulai kuliahnya. Ya. Jadi kalau yang sudah absen jangan menghilang ya. Jadi biasanya menghilang. Oke. Itu tadi yang perlu kalian lewati untuk kuliahnya. Jadi yang hari ini itu kita sistem bilangan dan aljabar seperti itu. Ini
outline-nya yang perlu kita pelajari, sistem bilangan, real, selang, interval, aljabar, persamaan, pertidaksamaan. Nah, yang ini, tunggu sebentar. Nah, ini yang bagian ini ya. Ini biasanya saya pakai YouTube saja untuk kelas besok. Jadi yang hari ini yang ini. Ini hari ini. Kita pelajari hari ini. Lanjut. Sistem bilangan real itu pengertiannya adalah bilangan real atau bilangan real adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Ingat, dalam bentuk desimal. Desimal itu koma-koma. Angka desimal adalah angka berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahli matematika mendefinisikan notasi tersebut dengan bilangan real sebagai simbol R ya. Kemudian macam-macam bilangan real itu ada dua, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional? Itu kalau rasional itu sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, bisa diperkan. 0,2 itu masih bisa dijadikan pecahan 2/10 seperti itu. Tapi ketika kayak 3,14 berapa kayak nilai pi itu tidak bisa dipecah di dalam bentuk pecahan. 22/7 itu memaksakan diri saja sebenarnya. Kemudian bilangan irasional, sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, namun ditulis dalam bentuk desimal, pi tadi. Seperti itu. Nah, ini sistem bilangan realnya coba saya pakai yang ini. Bisa nggak kira-kira? Nah, ini bilangan real ya. Bilangan real ini terdiri dari rasional, kemudian irasional. Seperti itu. Irasional tadi itu sudah mentok. Jadi bilangan irasional bilangan yang sudah tidak bisa dalam bentuk pecahan. Kemudian rasional itu ada bilangan bulat, pecahan, desimal, berulang, sama desimal terbatas. Irasional sama desimal terbatas ini mirip. Ya, hanya kalau irasional itu desimal tak terbatas. Dia desimal tak terbatas. Ntar ada yang menunggu untuk mau masuk. Oke. Kemudian untuk bilangan bulat sendiri itu ada bilangan negatif, ada bilangan cacah. Bilangan negatif itu minus ke belakang. Kemudian bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Balik. Nah ini. Bilangan nolnya, bilangan aslinya yang dari 1 sampai dan seterusnya. Seperti itu. Itu bilangan real. Nah, di sini sebenarnya di atasnya bilangan real itu ada lagi namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu terdiri dari dua, di sampingnya bilangan real itu namanya ada bilangan imajiner. Ya. Jadi kayak misalkan akar min 1. Nah, itu bilangan imajiner. Akar min 1 ini imajiner. Karena dia ditulis biasanya I. Jadi dia termasuk bilangan imajiner. Seperti itu. Jadi bilangan kompleks itu adalah gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real sendiri itu contohnya adalah akar negatif ini. Jadi kalau akar negatif, ya apa caranya akar negatif? Seperti itu. Sudah gak ada. Imajiner, sesuatu yang tak bisa kita akses dengan logika matematika, itu namanya imajiner. Biasanya ini
dengan teknik elektro. Nah, kalau teknik mesin apa? Kalau teknik mesin, bilangan imajiner itu dengan sistem otomasi. Ya, ini setiap kali saya mencet titik langsung pindah layar. Sistem otomasi seperti itu. Nah, itu jenis-jenis bilangan. Ya, lanjut. Selang interval. Jadi setelah bilangan itu ada namanya selang interval. Selang interval itu adalah batasan jangka, ringnya. Ya, dari 1 sampai 10 berarti selangnya seperti itu. Jadi ada beberapa simbol bisa diperhatikan di sini, di tabel samping. Di situ ada tanda yang menarik yang perlu kita pahami. Ada tanda melengkung begini, ada tanda kotak begini. Seperti itu. Ada tanda melengkung kotak atau kotak melengkung. Seperti itu. Ah, itu apa maknanya? Seperti itu. Yang ini namanya selang terbuka. Yang melengkung begini selang terbuka. Makna dari selang terbuka itu, dia tidak ikut angkanya. Contoh, X-nya lebih dari 2, maka 2 tidak ikut. Itu selang terbuka namanya. X lebih dari 2. X lebih dari 2 berarti X berapa? 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Atau kalau lebih kecil, 2,1, 2,2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu namanya selang terbuka, simbolnya melengkung. Begini. Kalau kotak begini, apa maknanya? Selang tertutup, ada sama dengannya. Jadi, X lebih dari sama dengan 2. Seperti itu. Nah, itu namanya selang tertutup. 2-nya katut. 2-nya ikut. Seperti itu. X lebih dari sama dengan 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu namanya selang terbuka. Selang tertutup. Lanjut. Kemudian aljabar, ini materi terakhir, karena ini setelah ini persamaan, ini tidak saya jelaskan. Aljabar. SMP, ya. Ini kelas 8. Semester genap. Bab 1. Di pelajaran matematika. Semoga kalian pernah SMP. Ya. Saya percayalah kalian pernah SMP. Oke, definisi aljabar, ya. Aljabar itu ilmuwan Islam yang menemukan, yang bisa mengatasi semua kasus fisis diterjemahkan dalam kasus matematis. Jadi dengan menggunakan konsep simbol seperti itu. Nah, ini ada namanya suku, ada namanya variabel, ada namanya koefisien, ada namanya konstanta. Seperti itu. Ya, ada variabel, ada suku, koefisien, konstanta. Contoh, 2x plus 5, misalnya. Ya. Nah, ini namanya suku. Ini suku namanya. Suku itu terdiri dari angka 2. Angka 2-nya itu adalah koefisien. Angka huruf X-nya itu adalah variabel. Bagaimana dengan angka 5? Itu adalah konstanta. Seperti itu. Ya. Itu untuk definisi dari aljabar. Bagaimana dengan operasi aljabarnya? Operasi aljabar ada penjumlahan, ada perkalian, ada faktorisasi. Seperti itu.
ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan faktorisasi. Nah, ini agak lama ini penjelasannya. Kalau yang ini saya stop dulu layarnya. Biar apa namanya, saya oret-oretnya. Oke. Jadi kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Ya. Jadi aljabar itu, jadi kalau misalkan, sebentar, ini kok malah geser. Saya lupa klik penanya. Pennya warna hitam aja ya. Merah. Oke, penjumlahan ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan. Itu jadi contoh misalkan ada X ditambah 2X plus 5 sama dengan, misal seperti itu. Nah, ini penjumlahan. Bagaimana menjumlah suku aljabar yang sama? Ini kan kebetulan sama variabelnya. Variabel X, maka di sini 1 ditambah 2. 1 tambah 2, 3X plus 5. Seperti itu. Ini jawabannya untuk penjumlahan. Bagaimana untuk pengurangan? Ya nggak apa-apa. Kalau pengurangan tinggal misal X min 2X plus 5 sama dengan, berarti ini min X plus 5. Dari mana min X? X yang ini dikurangi 2X. Seperti itu. Kalau kalian ada pertanyaan langsung tanya ya. Mengenai aljabar. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Saya insert dulu. Belum. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini yang tadi. Ya, pengurangan sudah, penjumlahan saya rasa sudah gampang saja ya. Kalau sama dijumlah, kalau nggak sama nggak usah. Seperti itu. Jadi kalau ada 1 ayam tambah 1 kambing, ya sudah, 1 ayam 1 kambing. Nggak bisa jadi 2 ayam kambing. Begitu. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh lagi 2X, astagfirullahaladzim. Penanya kok nggak nyala. 2X ditambah 3Y dikurangi 5X min 4Y sama dengan berapa? Misal seperti itu. Ya. Jadi tinggal. Aku kan foto nih, Gi. Aku kan foto nih. Suaranya sedikit. Tolong di silent ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah ini ya dengan yang X, dan ini dengan yang Y. Jadi kalau kita kurungannya kita buka, itu 2X plus 3Y min 5X, min ketemu min plus 4Y sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Sama dengan, hapus dulu lah. Nah ini 2X min 5X ditambah 3Y kemudian plus 4Y seperti itu. Jadi tinggal 2 kurangi 5 itu minus 3X plus berapa ini? 3 tambah 4, 7 ya. 7Y. Sudah selesai. Seperti itu. Itu penjumlahan dan pengurangan. Ada yang dijumlah di sini, ada yang dikurangi. Seperti itu. Bagaimana kalau perkalian? Coba perkalian ya. Konstanta variabel 2 suku. Oke. Saya new slide dulu aja. Nah. Selanjutnya untuk perkalian ya. Perkalian itu tadi perkalian
konstanta. Jadi misal 2 X ditambah Y min 4 apa? Seperti itu. Jadi gampang saja, tinggal ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Seperti itu. Jadi kita bisa 2X ditambah 2Y itu 2 kali 4, 8, karena ada minus 8. Ini saya rasa gampang ini. Terus selanjutnya perkalian variabel kalau nggak salah ya. Coba tak cek dulu. Apa tadi? Variabel. Nah, ini perkalian suku ya. Perkalian konstanta. Kemudian perkalian variabel. Nah, ini misalkan kita punya 2X, buka kurung, X plus Y min 4. Seperti di atas ya. Nah, sama caranya. Jadi tinggal ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Seperti itu. Ini 2, berarti 2, X-nya ada 2, berarti X pangkat 2. Kemudian ditambah 2XY minus 2 kali 4, 8, 8, X. Seperti itu. Ya, bisa dipahami. Perkalian, tadi ada penjumlahan, ada perkalian konstanta, ada perkalian variabel. Terakhir, ada perkalian 2 suku. Perkalian 2 suku ini sebenarnya metode pelangi katanya. Jadi rumusnya biasanya begini. Kalau ini A ditambah B, kemudian C ditambah D, nah ini jadinya caranya, nah ini begini, ini begini. Seperti itu. Jadi kalau saya nulisnya begini dulu, gampangannya A, C ditambah D, kemudian plus B, C ditambah D. Begitu. Jadi ini A-nya CD, kemudian plus B, CD, begitu. Ya. Jadi tidak ada huruf yang dibuang. Jadi tinggal ini rumusnya. Contohnya, misalkan kita pakai 2X plus 3 dikali X min 5, misal. Ini tinggal begini saja. Ini ada 2X, ya. 2X-nya ditulis, 2X, terus yang ini ditulis. X min 5. Kemudian lanjut, bagian yang kecil, yang ini plus 3. Bagian yang ini lagi. X min 5. Nah, bentuknya sudah jadi seperti perkalian variabel. Mirip perkalian variabel sudah. Tinggal kita lanjutkan saja. 2X kali X itu 2X kuadrat. Minus 2X kali min 5 itu 10X. Kemudian ini plus 3 plus 3X. Ini plus 3 kali min 5 itu minus 15. Jadinya kita sederhanakan 2X kuadrat minus 7X min 15. Seperti itu. Ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, tanya. Ini masih level SMP. Kita refresh saja dulu. Ada ya? Kalau apa? Kenapa? Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut. Ada tadi anak saya pamit mau ngaji katanya. Jam berapa sudah? Oke. Ini apa kita istirahat dulu atau diselesaikan?
Bagaimana? Diselesaikan aja, Pak. Selesaikan Pak, terus langsung sholat. Terus saya sholat. Kalian, Pak. Nanti tolong di-share ya, Pak. Dulu aja. Ya, ini saya share. Termasuk coret-coretannya itu saya share juga. Tapi ini coretan layar kok. Nggak tahu siapa yang nyoret ini. Tolong dihapus itu. Ya. Ya, dia nyoret layar. Saya nggak bisa membersihkan. Atau ada yang kuliah sama anaknya, kemudian HP-nya diambil sama anaknya, dicoret-coret mungkin. Nggak tahu ya. Oke, selanjutnya itu mengenai pemfaktoran. Sebentar, saya pakai buku soalnya. Tapi saya bisa cuek-cuek aja. Ini saya pakai buku saya biar ikut pakemnya. Ini sebentar, ini. Oke, kita lanjutkan. Faktorisasi ya. Atau istilahnya pemfaktoran. Ini sudah biasa kalian kenal. Pemfaktoran. Jadi memecah, kalau yang tadi, yang atas ini, kita itu menggabungkan, mengkalikan. Jadi kayak 2x plus 3, x min 5 itu kita gabungkan. Nah ini kita pecah. Kita pisah, namanya pemfaktoran. Seperti itu. Contoh misal kita ambil yang 2x, sembarang aja lah ya. Jadi misal ada x kuadrat plus 3x. Nah, itu minta difaktorkan, berarti difaktorkan itu dipecah. Ini kan sama-sama punya x. Begini, x plus 3. Nah, ini difaktorkan sudah. Seperti itu. Ya. Kemudian kita ambil yang ini tadi, ini berapa ini? 2x kuadrat min 7 min 15. Min 7 min 15. 2 min 7, 15. Oke, 2 min 7, 15. 2 x kuadrat min 7x min 15. Seperti itu. Ini kita diminta untuk memfaktorkan. Kalau pemfaktoran yang atas ini saya rasa bisa kalian. Yang ini. Ya. Jadi mungkin yang ini yang menarik untuk perlu diperhatikan. Nah, caranya begini. Tarik garis yang ini dan yang ini. Ada angka berapa di sini? Ada angka minus 15, ada angka 2. 2 dikali minus 15 itu adalah minus 30. Seperti itu. Minus 30 itu berapa kali berapa yang dapatnya min 7. Kalau dijumlah. Ini saya yang ngoret apa gimana? Oh, bukan. Oh ya, bukan. Ini temannya mungkin. Saya nggak tahu cara mengeblok agar tidak bisa oret-oret itu bagaimana. Nantilah saya tanya ke bagian IT-nya. Oke, ini min 7 minus 30. Minus 30 itu berapa kali berapa agar dapatnya 30. Tapi kalau dijumlah dapat min 7. Berapa itu? 15 kali 2. 6 kali 5. 15 kali 2 ya. Tidak bisa. Berapa? 6 kali 5. Min 10 kali 3. Min 10 kali 3. Oke, cerdas. Nah, berarti pinter ya. Min berapa? Min 10 kali 3. Nah, min 10 kali 3. Oke, seperti itu. Kita dapat min 10 kali 3. Nanti caranya begini. Kita buka buat 2 kurung. Ini ada 2x ya. 2x kuadrat ada angka 2 maksudnya. Jadi kita tulis 2x. Di sini juga 2x. Kemudian ini ada minus 10. Ada
min 10 ada plus 3. Dikali dapat minus 30, dijumlah dapat min 7. Kita tulis di sini. Nah, ini kita tulis minus 10, ini plus 3 per 2. Begitu. Caranya seperti itu. Dari mana 2? Dari ini 2. Ini kita pakai 2x, 2x. Nanti tinggal kita lanjutkan saja. Berarti ini 2x min 10, kurung, ini per 2, ini 2x plus 3. Seperti itu. Jadi, karena ini perkalian, ya, karena ini perkalian, jadi ini tidak bisa. Tidak bisa ikut dua-duanya, ikut salah satu. Jadi, kayak seperti, jadi misal ya, ini A, B per 2. Maka nulisnya boleh begini. A per 2 kali B. Atau A kali B per 2. Jadi 2 itu ikut salah satu saja. Ini kasusnya mirip begini. Yang bisa dibagi 2 itu adalah 2x minus 10. Ini sudah. 2x berarti dibagi 2 itu x min 10 dibagi 2 minus 5. Begini. 2x plus 3. Ini jawabannya. Pemfaktorannya. X min 5, 2x plus 3. Coba kita cek. Sini. Ini. Nah, ini. X min 5. Ya. Sebentar, saya kasih warna berbeda saja ya mungkin. Nah. X min 5. 2x plus 3. Ini. X min 5. 2x plus 3. Seperti itu. Nah, itu untuk pemfaktoran. Selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada tugas untuk karena tugasnya saya rangkum. Saya jadikan satu untuk tugas kedua. Tugas pertama dikumpulkan di kedua. Tugas minggu kedua dikumpulkan di minggu pertama saya tidak ya, karena ini sifatnya perkenalan seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, mohon izin mau tanya, saya Raffi Fadila. Mau tanya, putus-putus. 2x min 10 kenanya x min 5 itu jadi 2 dibagi yang di bawah Pak ya. Jadi habis Pak. Ya betul begitu. Terima kasih. Oke, berarti bukan tanya ya, konfirmasi. Apakah yang saya pahami itu betul, Pak? Begitu. 2x. Oh iya betul. Berarti kamu tidak salah paham gitu. Iya, enggak apa-apa. Benar tanya kok. Terima kasih. Ada lagi? Sebelum kita menuju sholat. Absen gimana Pak absen? Kan sudah saya berikan linknya. Ya, ada lihat linknya. Gimana? Absennya sudah kan? Di chat itu saya berikan loh. Siap sudah. Sudah Pak. Sudah. Sudah tanda tangan juga loh. Sudah Pak. Nah, jadi kalau sudah ini untuk materi pertidaksamaan dan seterusnya, biar saya pakai link saja, pakai YouTube aja, biar tidak banyak kuota Zoom, karena kuota YouTube itu lebih ringan. Saya sudah eksperimen, kuota Zoom itu per 3 jamnya 1 giga. Ya, jadi 1 giga itu 3 jam kalian Zoom. Sebenarnya sudah puas itu 3 jam Zoom, tapi saya nggak bisa ngajar 3 jam ngomong terus itu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas sore ini. Absennya silahkan, yang belum absen silahkan absen. Nanti saya selesai sholat, baru saya rekap absennya. Jadi kalian punya waktu, berapa lama saya sholat di situ, kalian punya waktu untuk mengisi absennya. Jadi yang tidak hadir seperti itu. Bagaimana untuk materinya? Materinya nanti saya upload di Elitab.
materi yang sudah teroret-oret tadi. Ya, jadi lengkap dengan oretannya. Video rekaman ini nanti saya upload di YouTube. Seperti itu. Bahkan mungkin saya tanamkan di Elitak biar bisa kalian lihat. Kalau kalian bingung. Jadi sebagai pelajaran aja. Oke, kalau tidak pertanyaan ya, nggak ada ya? YouTube-nya apa, Pak? Kenapa? YouTube-nya apa, Pak? YouTube-nya itu Mas D. Mas Tuki. Seperti itu. Kelas fisika, saya ngajak kelas fisika. Kelas fisikanya sudah saya... Oh ya, besok kalian itu material teknik ya? Sama saya juga kalau nggak salah. Kelas R. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kuliahnya tidak pakai Zoom besok. Karena saya sudah ketemu kalian sekarang. Ya, kuliahnya sore-sore juga kalau nggak salah. Iya, sore-sore juga kalau nggak salah jam 5 sore. Jadi nanti langsung lewat Elitak saja kalau yang material teknik kelas R apa kelas? Saya lupa. Kelas R kayaknya. Bukan kalian material teknik dengan saya, bukan saya. Berarti bukan. Matematikanya yang besok. Bukan, Pak. Ya, matematikanya nanti saya berikan rekaman penjelasan miliknya kelas S. Karena kelas S itu saya selesaikan sampai pertidaksamaan. Gitu. Oke. Sudah kita sholat dulu maghrib. Sudah lewat setengah jam dari waktu sholat. Sudah Isya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.